capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Here we go, Manchester United capai kesepakatan dengan Chelsea soal transfer Mason Mount. Manchester United dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan rival mereka di Premier League, Chelsea, terkait transfer gelandang serang Mason Mount. Mason Mount menjadi salah satu komoditas terpanas di jendela transfer musim panas kali ini. Bintang Chelsea tersebut sempat gencar dikaitkan dengan Liverpool sejak akhir musim lalu. Namun justru Manchester United yang ternyata sangat serius mendekati Mason Mount dan Chelsea dalam beberapa pekan terakhir. Upaya itu tampaknya kini sudah membuahkan hasil. Jurnalis kredibel David Ornstein pada Kamis 29 Juni malam waktu Indonesia bagian Barat mengabarkan bahwa Manchester United sudah mencapai kesepakatan dengan Chelsea perihal transfer Mason Mount. Menurut David Ornstein, biaya transfer Mason Mount yang disepakati oleh Manchester United dan Chelsea berada di kisaran angka 60 juta pound sterling, terdiri dari biaya awal 55 juta pound sterling dan 5 juta pound sterling sebagai biaya tambahan. Mason Mount pun kini sudah mendapatkan lampu hijau dari Chelsea untuk melakukan tes medis di Manchester United sebelum merampungkan proses kepindahan dari Stamford Bridge menuju Old Trafford. Di Manchester United, Mason Mount bakal mendapatkan kontrak berdurasi hingga 5 tahun alias sampai 30 Juni 2028 mendatang. Tidak lupa pula ada opsi perpanjangan selama setahun. Kabar ini kemudian divalidasi oleh Fabrizio Romano lewat akun media sosialnya. Jurnalis kredibel asal Italia tersebut mengungkapkan bahwa Manchester United dan Mason Mount sejatinya sudah mencapai kesepakatan pribadi sejak beberapa waktu yang lalu. Romano juga mengklaim bahwa Mason Mount rencananya bakal menjalani tes medis di Manchester United setelah akhir pekan ini. Kesuksesan Manchester United menggait Mason Mount tentu sangat melegakan, mengingat pekan lalu tawaran mereka senilai total 55 juta pound sterling masih ditolak oleh Chelsea. Sir Jim Ratcliffe sudah lama bunuh diri, langkah Sheikh Jassim mulus di Manchester United. Sheikh Jassim meyakini bahwa dirinya bakal sukses mengakuisisi klub Liga Inggris Manchester United karena rivalnya Sir Jim Ratcliffe sudah melakukan blunder fatal. Melansir dari Football Transfer, Sir Jim Ratcliffe telah melakukan blunder fatal yang tidak atau belum disadarinya, yakni terkait dengan penawaran yang ingin mengakuisisi 60% saham klub. Artinya akan ada pemegang saham lain yang masih bisa menguasai Manchester United 40%. Disinilah letak permasalahannya. Para petinggi Manchester United akan sangat khawatir jika gagasan mereka ternyata hanya condong ke salah satu pemegang saham, baik condong ke Ratcliffe atau ke yang lain. Karena hal ini maka mereka berpotensi dipecat dan akan menimbulkan keretakan di dalam internal Manchester United sendiri. Permasalahan ini tidak akan mungkin terjadi pada era Sheikh Jassim, di mana dia akan mengambil alih kepemilikan setan merah 100%. Ini adalah blunder fatal menurut Football Transfer yang bisa mengakibatkan Sheikh Jassim keluar sebagai pemenang untuk menggantikan keluarga Glazer. Ditambah lagi Ratcliffe sendiri saat ini juga masih pemegang saham OGC Nice, klub sepak bola Liga Prancis. Bersama mereka, dia pun mendapatkan kritikan tajam sebab kepemimpinan pengusaha asal Inggris tersebut membuat arah Nice tidak jelas. Dana untuk belanja pemain pada bursa transfer yang menjadi tanggung jawabnya juga belum diberikan. Hal inilah yang membuat Sheikh Jassim sangat yakin bahwa dirinya yang bakal menang. Permasalahannya sekarang adalah kapan hal itu bisa terwujud. Tidak mau kehilangan, Manchester United siap meminjamkan Mason Greenwood. Manchester United tidak hanya sibuk memantau dan juga mencoba mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas 2023. Akan tetapi mereka juga berusaha untuk merampingkan skuad dengan menjual dan juga melepas pemain. Seleksi akan dilakukan oleh Erik ten Hag soal pemain yang ingin dipertahankan dan dijualnya di musim panas kali ini. Satu pemain yang dikabarkan masih ingin dipertahankan, pelatih asal Belanda itu adalah Mason Greenwood. Karir pemain berusia 21 tahun itu praktis dinilai berakhir setelah dapat gugatan terkait kasus kekerasan seksual pada kekasihnya pada Februari lalu. Manchester United memilih melakukan investigasi independen untuk Greenwood. Sejak saat itu Greenwood tidak pernah terlihat dan juga belakangan ini baru terlihat berlatih. Menilik talenta dan kualitas yang dimilikinya, Greenwood masih punya peluang berkembang jadi salah satu penyerang top di Eropa. Akan tetapi kasusnya itu akan selalu dibahas dan tidak akan hilang begitu saja. United dihadapkan pada dua pilihan, menjual atau meminjamkan ke klub lain produk akademi mereka tersebut. Sebagaimana dilaporkan Manchester Evening News,
Erik ten Hag disinyalir tidak menginginkan Mason Greenwood pergi dan lebih ingin dia dipinjamkan ke klub lain dengan potensi dipinjamkan ke Italia, Spanyol ataupun Turki. Kabar itu mempertegas penilaian Erik ten Hag yang menilai Greenwood sebagai pencetak gol handal terlepas dari kasusnya tersebut dan punya kans mengembangkan karirnya di masa depan. United butuh penyerang setelah mencatatkan jumlah gol terendah di antara 6 klub besar Premier League musim ini. Greenwood masih punya sisa 2 tahun kontrak di United dan sejauh ini dia mencetak 29 gol dari 135 laga. Dengan meminjamkannya ke klub lain, Erik ten Hag berharap dengan memiliki waktu untuk memutuskan masa depan Mason Greenwood. Pasalnya, sorotan besar akan ditujukan kepada Manchester United dan juga Erik ten Hag jika mereka membiarkan Greenwood bermain kembali setelah kasus kekerasan seksualnya tersebut. Musim belum dimulai, Erik ten Hag sudah kalah start. Pelatih Manchester City Pep Guardiola sudah mulai mengalahkan Erik ten Hag pada bursa transfer Liga Inggris musim panas kali ini. Persaingan dua klub asal Manchester sudah berat sebelah pada bursa transfer musim panas kali ini. Status kedua tim memang berbeda begitu musim kompetisi 2022-2023 resmi berakhir. Erik ten Hag hanya sanggup membawa Manchester United meraih gelar Piala Liga Inggris, sementara Pep Guardiola mengantar Manchester City meraih treble winner dengan memenangi Liga Inggris, Piala FA dan Liga Champions. Perbedaan nasib kedua pelatih juga berbeda saat memasuki bursa transfer musim panas tahun ini. Kehilangan Ilkay Gundogan yang sebelumnya bertugas sebagai kapten langsung diganti secara cepat. Manchester City berhasil mendapatkan Mateo Kovacic dari Chelsea tanpa proses yang rumit. Dilansir dari Manchester Evening News, nasib berbeda dialami oleh Erik ten Hag yang juga bertransaksi dengan Chelsea. Pelatih asal Belanda tersebut menetapkan gelandang Chelsea Mason Mount sebagai target utama. United bahkan sudah mengajukan penawaran pertama untuk mendatangkan Mason Mount. Namun tawaran sebesar 55 juta pounds masih ditolak mentah-mentah oleh Chelsea yang akhirnya baru diterima kemarin malam. Meski demikian, Erik ten Hag pun pantang dikatakan gagal karena belum bisa menyambut pemain idamannya. Akan tetapi Erik ten Hag tidak bisa mengharapkan transaksi transfer yang semulus jalan Guardiola. Guardiola akan selalu mendapatkan dukungan penuh dari timnya untuk bisa memboyong pemain idaman. Sementara Erik ten Hag tidak bisa sembarangan dalam menentukan target pada musim panas tahun ini. Biaya belanja United pada bursa transfer edisi terbaru tergolong sangat terbatas. Tidak ada pemain yang akan datang dengan harga terlalu mahal seperti fenomena terdahulu. Aktivitas transfer mereka pun bisa memakan waktu lebih lama dari langkah yang dilakukan Manchester City saat ini karena kisruh kepemilikan klub. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.